Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih di balik nama sebuah kota di Jawa Tengah yaitu Salatiga, ternyata ada dua cerita yang kayaknya saling tabrakan. Yang satu, buktinya tertulis di atas batu kuno, satunya lagi hidup dari mulut ke mulut sebagai cerita rakyat. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas dua-duanya buat nemuin apa sih identitas sejati dari kota ini. Coba deh, pernah kepikiran nggak, nama sebuah kota itu asalnya dari mana sih? Apa dari keputusan seorang raja zaman dulu? Atau dari sebuah peristiwa besar? Atau jangan-jangan cuma dari sebuah dongeng? Nah, pertanyaan kayak gini nih yang bakal kita coba jawab khusus untuk kota Salatiga. Jadi, kita dihadapkan pada dua versi cerita nih. Di satu sisi ada bukti arkeologis yang kuat banget. Sebuah batu bertulis yang umurnya udah lebih dari 1.200 tahun. Tapi di sisi lain, ada cerita rakyat yang udah mendarah daging, diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi mana yang benar? Yuk kita selami dua-duanya. Oke, kita mulai dari yang pasti-pasti dulu ya. Kita pegang buktinya. Ini adalah kisah yang tercatat, bukan di buku, tapi langsung di atas batu. Inilah yang jadi dasar sejarah resmi kota Salatiga. Dan inilah dia barang bukti utamanya, Prasasti Plumpungan. Prasasti ini ditemukan di Duku Plumpungan, dan ini tuh ibaratnya akte lahir resminya kota Salatiga. Sebuah titik awal sejarah yang gak bisa dibantah lagi. Dan coba deh lihat tanggalnya. Prasasti ini mencatat tanggal 24 Juli 750 Masehi. Artinya apa? Ini bikin Salatiga jadi salah satu kota paling tua di Indonesia loh. Umurnya udah lebih dari 1.270 tahun. Luar biasa kan? Terus isinya apa sih batu ini? Intinya, ini adalah sebuah dekret, sebuah pengumuman resmi dari Raja Banu. Beliau menetapkan sebuah wilayah yang waktu itu namanya Hampra, yang kita yakini sebagai cikal bakal Salatiga sebagai tanah perdikan. Ini tuh status yang spesial banget, semacam penghargaan atas jasa-jasa masyarakatnya. Nah, apa itu tanah perdikan? Ini nih bagian pentingnya. Gampangnya, tanah perdikan itu daerah istimewa yang otonom dan bebas dari kewajiban pajak ke pusat kerajaan. Jadi sejak awal banget berdirinya, wilayah ini tuh udah punya status khusus. Ini nunjukin kalau dari dulu aja daerah ini udah dianggap penting banget. Oke, udah cukup ya soal fakta dan batu-batuan. Sekarang yuk kita geser ke dunia yang beda banget, dunia cerita rakyat. Ini adalah kisah yang justru mencoba menjelaskan asal-usul nama Salatiga itu sendiri. Sebuah cerita yang gak terukir di batu, tapi terukir di hati masyarakatnya. Legenda yang paling kesohor itu melibatkan dua tokoh yang, gede banget lah dalam sejarah Jawa. Ada Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang sangat bijaksana, dan ada juga Adipati Pandanarang, yang waktu itu jadi penguasa Semarang. Jadi, ceritanya begini. Singkatnya, Sunan Kalijaga menyamar jadi tukang rumput buat nguji Adipati Pandanarang yang katanya udah mulai cinta banget sama harta duniawi. Nah, dalam perjalanannya, si Adipati ini melakukan 3 kesalahan fatal. Dari 3 kesalahan atau dalam bahasa Jawa, salah 3, itulah konon nama Salatiga muncul. Tapi ada yang perlu kita ingat ya, meskipun ceritanya seru banget dan udah jadi bagian dari budaya kota, ini statusnya tetap legenda. Dasar sejarah yang resmi buat Salatiga, ya tetap fakta yang ada di Prasasti Plumpungan tadi. Oke, setelah kita tahu asal-usulnya yang kuno banget, yuk kita fast forward sedikit dan lihat gimana desa perdikan ini bertransformasi. Perjalanannya panjang loh, dari cuma pos strategis zaman dulu sampai jadi kota modern yang kita kenal hari ini. Jadi dari dulu, zaman Hindu-Buddha, lokasinya itu udah strategis banget di jalur perdagangan, makanya jadi wilayah penting. Ratusan tahun kemudian, tepatnya 1 Juli 1917, pemerintah kolonial Belanda ngasih status Stadsgemeente, semacam kota madya gitu, karena dianggap kota peristirahatan yang indah. Dan akhirnya di tahun 1992, wilayahnya diperluas lagi sampai jadi seluas yang kita kenal sekarang. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kita punya sejarah resmi yang kokoh dari batu, dan kita juga punya cerita rakyat yang melegenda. Jadi gimana dong dua cerita ini, yang satu fakta, yang satu legenda, bisa nyatu jadi identitas sebuah kota? Jadi ini dia rangkumannya. Hari jadi resmi Salatiga itu akarnya jelas dari fakta, yaitu Prasasti Plumpungan. Tapi namanya yang populer itu, ya datangnya dari legenda Salatiga yang penuh pelajaran moral. Keduanya, sejarah dan cerita, bisa hidup barengan. Ini membuktikan bahwa identitas sebuah tempat itu adalah perpaduan unik antara bukti yang bisa kita sentuh dan kisah yang kita rasakan di hati.
Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang seru buat dipikirin. Antara catatan sejarah yang pasti dan legenda yang hidup di tengah masyarakat, mana sih yang sebenarnya lebih kuat dalam ngebentuk jiwa dan karakter sebuah kota? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.